Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Vincent Malase. Ini sebagai tugas kami dari mata kuliah Homiletika 2, dosen pengampu oleh Evangelis Kejar Hiduplah Ia MTH. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau pada saat ini, di mana Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan bisa kami merenungkan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita bukakan Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Di bawah judul perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api sisaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista, karena nama Kristus sebagai roh kemuliaan, yaitu roh Allah. Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya sapa kita sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang kita renungkan pada saat ini adalah surat Petrus. Menurut saya surat Petrus adalah surat yang paling unik. Pengantarnya adalah bagaimana orang percaya kepada Tuhan diberikan suatu pengharapan. Namun dalam pasal 4 ini dibahas bagaimana pengikut Tuhan atau orang Kristen mengalami penderitaan. Saat ini banyak sekali penderitaan yang dialami oleh dunia, yaitu seperti yang sudah kita lewati di tahun 2019, yaitu COVID-19. Bahkan sampai sekarang masih belum terpulih. Saat ini banyak sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, janganlah berkata bahwa COVID-19 ini membuat orang banyak mencari Tuhan. Tidak. Justru ini membuat orang berkata Tuhan tidak ada. Mengapa? Karena mereka tidak percaya dan tidak mau menderita. Ya, maka pada saat ini saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu keteguhan iman dalam penderitaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hamba yang terpuji adalah rela menderita dalam melayani Tuhan. Tapi terkadang kita hanya mau merasakan yang baik, merasakan yang enak saja, tetapi tidak mau merasakan yang buruk. Dalam ayat 12, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah suatu panggilan kasih. Janganlah kamu heran. Herannya itu
Jangan kamu kaget. Karena penderitaan sesukar atau sesulit apapun yang kita harus lalui atau yang kita lewati. Karena itu bagian dari hidup kita sebagai orang Kristen. Makanya kalau kita menghadapi penderitaan, jangan kita menangis atau khawatir, karena yang kita lakukan adalah bagian kita. Lalu Tuhan juga melakukan bagiannya. Di dalam ayat 13 bisa kita lihat di situ. Di situ kita didorong untuk bersukacita dalam menghadapi penderitaan. Namun sukacita itu apakah dalam hal tersenyum saja? Tidak. Sukacita yang dimaksud adalah tidak menjadikan penderitaan sebagai halangan yang membuat kita malas untuk melayani Tuhan. Maka di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, di situ diucapkan berbagai ucapan bahagia. Ya. Terkadang juga kita protes kepada Tuhan ketika kita menderita. Kita katakan, "Tuhan, mengapa aku harus begini?" Tapi sebenarnya Tuhan mau kita mengalami proses. Contoh Alkitab yang mengalami penderitaan yaitu salah satunya Ayub. Luar biasa penderitaan yang dialami Ayub, saudara-saudari. Tapi apakah ia meninggalkan Tuhan? Tidak. Sampai istrinya berkata, "Kutuklah Allahmu." Jawab Ayub, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, namun yang buruk tidak? Terkadang kita hanya mau yang baik saja, namun yang tidak. Namun yang buruk tidak